Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal. Saya dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya adalah peserta magang dari PT Teknologi Server Indonesia atau Export. Di sini saya di bagian atau divisi programming. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan apa yang saya buat atau yang menjadi tugas saya di tempat magang, yaitu membuat panel VPS berbasis Docker. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan proses bagaimana pengembangan Xcode Hoster ini, yaitu adalah sebuah control panel VPS berbasis web yang dirancang untuk mengelola kontainer Docker secara efisien. Nah, panel ini dibuat untuk memudahkan administrator mengelola infrastruktur server melalui antarmuka web yang modern tanpa harus selalu bergantung pada akses SSL manual. Oke, di sini pertama saya akan login menggunakan putih ya di sini. Baik, ini kita akan login terlebih dahulu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bisa lihat di sini yaitu webnya ya. Di sini terdapat menu dashboard, VPS container, virtual console, security firewall dan global setting. Mungkin web ini belum terlalu sempurna ataupun belum berjalan secara profesional ataupun secara full ataupun secara lengkap. Jadi web ini masih banyak kekurangan yang masih harus saya kembangkan lagi. Oke, yang pertama di sini itu untuk persiapan dan kebutuhan sistemnya. Di sini yang pertama itu ada server. Jadi VPS itu dengan sistem operasi Ubuntu. Jadi di sini VPS-nya itu menggunakan Ubuntu yang versi 24. Di sini sebentar. Ya, saya Oke, di sini bisa kita lihat saya menggunakan server sistem operasi Ubuntu versi 24 ya di sini. Uh, dan yang kedua itu web server. Web server sini saya menggunakan Nginx sebagai web server utama dan reverse proxy-nya. Jadi kita lihat di sini. Oh salah. CTL status. Oke, kita kurang status ya. Sistem CTL. Apa ada yang salah? Oh ya, ada yang salah. Oke, jadi di sini statusnya itu sudah aktif ya. Di sini aktif.
Dan selanjutnya bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu adalah PHP 8.3 untuk logic backend-nya. Ini bisa kita lihat untuk ini dia. Ini untuk tampilan indeks PHP-nya ya, untuk bagian dashboard, untuk keseluruhan juga. Di sini saya menggunakan PHP. Dan setelah itu untuk front end-nya saya menggunakan Tailwind CSS untuk anchor muka yang responsif dan modern. Nah, yang kedua itu ada virtualization. Docker Engine itu sebagai mesin utama pengelolaan VPS-nya. Dan Virtual Console. Di sini saya menggunakan Selena Box untuk akses terminal via browser. Jadi di sini kita akan cek lagi untuk Selena Box-nya. Nah, di sini aktif dan satu lagi. Dan di sini kita ngecek Dockernya ya. Jadi di sini kita perlu install Docker juga dan ini saya sudah menginstalnya semua dan kita mengeceknya dengan seperti ini dan ini Dockernya aktif ataupun running. Oke, selanjutnya itu tahap pengembangan. Jadi yang pertama itu integrasi backend PHP dan Dockernya. Dan yang pertama itu panel ini itu menggunakan fungsi shell di PHP untuk menjalankan perintah Docker di sistem operasinya. Dan untuk itu contohnya itu untuk mengambil status kontainer kita menjalankan perintah Docker ps strip a ya dengan mengelola hasilnya menjadi tampilan table di dashboard. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk untuk contohnya ya. Dan selanjutnya itu mohon maaf tadi ini virtual console. Dan yang selanjutnya itu konfigurasi virtual console. Nah, yang saya maksud tadi adalah ini virtual console. Nah, konfigurasi virtual console ini menggunakan Selena Book ya. Uh, yang pertama itu kita harus menginstalasi Selena Box terlebih dahulu di server. Kita menginstalnya melewati qt ya. Kita install terlebih dahulu. Setelah itu konfigurasi aksesnya ataupun menjalankan Selena Box pada port 4200 dengan instruksi khusus agar langsung masuk sebagai user root atau user tertentu untuk keamanan. Dan koneksi proxy-nya itu menjalankan peran Engine X reverse proxy agar terminal yang berada di port 4200 bisa tampil dengan aman melalui domain utama X browser di port 20 atau 443. Nah, di sini kita lihat untuk portnya ya. Untuk portnya di sini. Nah, di sini kita menggunakan port 4200 ya. Ini juga harus diperhatikan. Dan setelah itu saya di sini dalam pengembangan ataupun perancangan dan pembuatan panel berbasis Docker ini tantangan dan kesulitannya dan juga solusinya itu mungkin saya pernah mengalami masalah pop up. Jadi ketika kita mengakses virtual console ini dan kita mengakses ke menu lain itu akan muncul pop up
untuk keluar dari website, dan itu membuat saya bingung. Dan akhirnya saya search, uh, ternyata saya mendapatkan solusi, yaitu JavaScript-nya. Saya menggunakan JavaScript untuk mencegah notifikasi, yaitu keluar dari situs di saat berpindah dari halaman Virtual Console ini ke halaman lain. Jadi di sini saya akan membukanya. Oke, di sini untuk Virtual Console bisa jalan ya. Jadi kita mengecasnya dengan mengecek IP. Nah, ini IP A. Jadi di sini sudah jalan. Coba kita mencoba untuk ngecek status engine X-nya. Nah, di sini aktif. Oke, kita clear. Oke, untuk masalah pop-up itu, di sini saya mengatasinya di bagian uh, sebentar, di bagian konsol, ya di bagian konsol. Jadi konsol, oke, di sini saya memasang JavaScript. Nah, di sini saya memasang scriptnya, yaitu ini, agar ketika agar ini solusi agar untuk menghilangkan pop-up tersebut ya. Jadi kendala yang pertama itu ketika saya pindah dari halaman virtual console ini, halaman, nah seperti ini, keluar dari situs. Nah, ketika kita berpindah ke menu lain, itu akan keluar pop-up seperti itu. Tapi sekarang sudah teratasi. Dan lanjut, uh, dan yang paling kendala yang saya alami lagi itu balik lagi ke virtual console-nya. Yang sebelumnya itu muncul pop-up harus keluar dari situs, muncul peringatan seperti itu. Dan sebelumnya saya sangat kesulitan sekali dalam uh, memperbaiki virtual console ini, karena tidak muncul untuk terminalnya. Dia tidak bisa diakses, tidak bisa dicoba seperti ini. Uh, jadi di sini saya mendapatkan solusi bagaimana untuk memastikan Selena Books itu tetap berjalan stabil di latar belakang itu menggunakan perintah pakil dan eksekusi background. Jadi di sini saya sebelumnya band gateway ya di sini, dan ini sudah saya perbaiki lagi. Jadi saya menggunakan perintah seperti ini. Nah, pakil Selena Box ini. Dan yang kedua itu saya menggunakan perintah ini. Selena Box notebook ini. Saya menggunakan perintah ini. Dan masalah pun akhirnya teratasi, dan virtual console saya bisa digunakan. Dan uh, dan sebelumnya uh, kita kan banyak mempersiapkan uh, apa saja yang dibutuhkan untuk uh, membuat panel GPS berbasis Docker ini, yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu kita membutuhkan GPS-nya, terus web server-nya itu kita ingin menggunakan Nginx atau yang lainnya. Jadi kita menggunakan bahasa pemrograman apa, terus untuk front-end-nya apa, dan virtualization-nya itu kita menggunakan Docker sebagai mesin utamanya untuk pengelolaan VPS-nya, dan untuk virtual console kita menggunakan Box. Jadi setelah server Ubuntu itu siap, VPS itu siap, kita masuk ke tahap instalasi infrastruktur. Uh, yang pertama, kita menginstal Nginx sebagai pintu sebagai pintu masuk utama traffic webnya.
Selanjutnya, kita memasang PHP 8.3 sebagai otak dari panel kita. Nah, untuk yang pertama itu kita pertama kita harus untuk apt update ya, dan sudo apt upgrade. Nah, kita harus update dan upgrade dulu. Setelah itu uh, di sini saya jelaskan ulang untuk cara penginstalasiannya ya, untuk apa saja yang diperlukan dan disiapkan untuk membuat konfigurasi berbasis Docker ini. Ini prosesnya lumayan sedikit lama ya. Dan mungkin sambil saya jelaskan ya untuk menunggu progres ini. Jadi setelah kita apt update, jadi uh, kita kita masukkan perintah untuk menginstal Nginx-nya, yaitu sudo apt install Nginx, dan setelah itu kita ketik Y. Dan setelah kita menginstal Nginx-nya, kita menginstal uh, kita memasang PHP 8.3, yaitu sudo apt install PHP 8.3 script fpm PHP 8.3 script shell dan PHP 8.3 script call dan PHP 8.3 script mbs string, dan setelah itu klik Y. Nah, itu untuk memasang PHP 8.3-nya. Dan uh, setelah itu semua terpasang, baru kita menginstal apa saja yang dibutuhkan seperti Docker. Kita harus menginstal Docker juga. Setelah itu kita menginstal untuk virtual console-nya itu kita menginstal Selena Box. Dan oke, akan saya lanjutkan ya. Mungkin ini saya akan jelaskan saja. Nah, poin yang paling krusial di sini itu adalah instalasi Docker Engine-nya, agar penelut kita bisa memerintah Docker tanpa kendala izin. Kita harus memasukkan user www script data ke dalam grup Docker servernya. Nah, kita terakhir itu kita menginstal Selena Box-nya. Dan jadi kita untuk menginstal Docker itu kita bisa pakai sudo apt install docker.io, dan setelah itu klik Y. Dan uh, di sini untuk mengaktifkan Dockernya, di sini kita masukkan perintah sudo system enable min no docker. Nah, ini untuk mengaktifkan Dockernya. Tapi di sini saya sudah menjalankan perintah itu, jadi di sini Docker saya sudah aktif. Sorry. Nah, di sini sudah aktif ataupun running. Dan uh, di sini yang saya maksud memberikan, nah di sini yang tadi saya maksud agar panel web kita bisa mendokter tanpa kendala izin, kita harus masukkan user www web data ke dalam grup Docker server. Jadi
caranya itu dengan memasukkan perintah yaitu sudo user mode min script a ag docker www script data. Nah, kita harus masukkan perintah ini dan kita harus pastikan juga apakah Nginx, terus PHP, Docker dan Selenium box-nya itu semua aktif. Dan tadi saya sudah tunjukkan ya untuk Docker-nya aktif dan setelah itu di sini Nginx-nya aktif dan untuk Selenium box-nya juga aktif ya. Ya, itu saya status Selenium box. Nah, ini sudah aktif. Dan untuk tampilan web HANA VPS berbasis Docker yang saya buat ini itu adalah Xcode Master ya, yang namanya Xcode Master. Dan ini adalah tampilannya. Ini untuk mendeploy VPS-nya. Di sini kita kasih VPS 1. Dan ini hanya belum terlalu sempurna ya, ini masih butuh pengembangan lagi. Dan di sini sudah terdaftar ya, di sini untuk VPS 1 ini sudah uh, terdeploy. Ini untuk kita bisa menghapusnya juga. Dan ini untuk VPS kontainernya, untuk tampilan kontainernya itu ada 3. Di sini virtual container sudah bisa kita gunakan dan aktif. Ini untuk security firewall-nya, ini untuk global setting-nya, dan ini masih banyak butuh pengembangan lagi untuk selanjutnya dan masih kurang dan belum terlalu sempurna. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan uh, saya berikan ya untuk demonstrasi panel VPS berbasis Docker yang sudah saya buat dan sudah saya kembangkan ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.